Yahoo! Udah pagi nih. Waduh, balik lagi bareng sama Jorici di sini ya. Semangat, semangat, semangat. Yang masih belum bangun, bangun dong. Gimana sih? Ya, by the way, kita punya tangan yang oke nih. Seru-seru pastinya. Ada apa aja kira-kira ya? Nah, untuk warga Jakarta, biasanya kan kalau lagi bosan ya mau lagi. Nah, ini ada tempat seru nih. Tempat yang oke, yang bisa bikin kita goes nggak keserempet mobil. Ya, nggak keserempet kendaraan deh. Dan juga ada ini, Pantai Pasir Putih. Yuhu! Kita masih ada di sekitaran Jakarta nih. Kita ajak muter-muter seharian di PIK, Pantai Indah Kapuk. Wah, bisa jadi tempat alternatif liburan akhir pekan nih. Di sini banyak spot yang asik-asik loh. Pertama, kita ke tempat sewa sepeda dulu, fams. Karena di PIK ini cukup luas. Bakalan capek deh kalau harus jalan kaki. Harga sewa sepedanya cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp100.000-an per jamnya. Buat yang males goes, di sini juga ada skuter listrik, fams. Kalau mau yang unik sih, ada sepeda custom. Selain bentuknya lebih cute, naik sepeda di pagi hari juga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Apalagi sepedahannya di kawasan yang khusus sepeda kayak gini, dijamin aman karena nggak ada kendaraan lain yang melintas. Bersepeda juga bisa mengontrol berat badan kita, fams, karena tenaga yang dikeluarkan untuk menggenjot pedal sepeda dapat membantu pembakaran lemak. Fams, di area PIK ini ada Pantai Pasir Putih yang bisa jadi rekomendasi. Uniknya, lokasi pantai buatan ini berada dalam wilayah Provinsi Banten. Tepatnya berdiri di atas Pulau Reklamasi Teluk Jakarta yang sebelumnya bernama Pulau C. Di pantai sepanjang 4 km ini juga terdapat pedestrian yang bisa jadi jogging track dan area bersepeda. Di beberapa spot pinggir pantai juga ada sentra kuliner memanjang sekitar beberapa ratus meter. Ngomongin soal pasir nih, pasir pantai atau gurun ternyata bisa terasa lebih hangat saat siang hari karena bisa menyerap terik matahari dengan cepat. Tapi setelah matahari terbenam, pasir akan melepaskan panas dengan cepat pula. Lanjut ke wisata pecinan yang ada di PIK. Pancoran PIK adalah pusat kuliner baru yang ada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tapi di sini nggak cuma aneka kuliner peranakan Tionghoa, ada juga berbagai kuliner khas Indonesia. Fams, konsep bangunan di sini juga estetik banget. Jadi serasa di Cina beneran. Gak heran kalau banyak yang jauh-jauh datang ke sini hanya untuk sekedar foto atau ngevlog. Selain makanan, di sini juga ada loh toko aksesoris yang menjual pernak-pernik lucu. Contohnya barongsai mini ini. Tapi nggak lengkap deh rasanya kalau kesini tanpa mencicipi kuliner khasnya. Kali ini kita bakal nyobain bihun bebek dan kue tiaw goreng sapi. Duh, emang ya, makanan khas Tionghoa itu rasanya nggak ada yang ngalahin. Gurihnya pas dan bawaannya tuh mau ngunyah terus. Saya nggak ada lawan deh. Kalau belum puas jalan-jalan, ada juga nih tempat wisata di daerah Lembang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema 7 negara di 2 benua, yaitu Asia dan Afrika. Makanya fans disebut The Great Asia Africa. Cukup bayar Rp50.000 per orang, kalian bisa eksplor tempat yang luasnya mencapai 5 hektar. Kaki kalian harus tetap strong nih. Ada rumah tradisi Korea yang dibuat mirip aslinya. Bukan cuma foto yang bisa kalian dapetin di sini, ada juga edukasi tentang pembuatan kimchi di Korea. Kurang lebih jadi semacam museum kimchi gitu deh. Bahkan kalian juga bisa nyobain kimchi langsung, ibarat sambal di Indonesia. Kimchi tuh jadi bahan makanan wajib di meja makan orang Korea, fams. Kalian tahu nggak sih, jenis kimchi itu ada lebih dari 150 yang disesuaikan dengan musim. Wih, beneran nyanyiin sambal Indonesia nih, yang jumlahnya bejibun, ya nggak? Makanan hasil fermentasi ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan. Bahkan, kimchi juga dinobatkan jadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dari Korea, kalian bisa mampir sebentar di Thailand untuk sekedar foto-foto. Widih, ada Putri Jasmine nih. Ini masih di tempat yang sama, fams. Kita mampir ke wilayah Timur Tengah. Timur Tengah memang identik dengan dongeng 1001 malam, fams, yaitu kumpulan cerita rakyat pada zaman keemasan Islam. Kisah Aladin mulai dikenal ke seluruh dunia sampai difilmkan dalam berbagai versi. Di sini kalian juga bisa menyewa kostum untuk melengkapi koleksi foto pribadi. Lengkap deh sama pernak-perniknya. Malahan ada jasa fotonya juga nih.
Lanjut, mampir ke rumah Shah Rukh Khan. Di spot negara India ini, kita bisa nyobain street food ala Bollywood, seperti Alo Tiki, atau sebut aja perkedel ala India fams. Alo artinya kentang, tiki artinya potongan kecil. Sesuai namanya, olahan berbahan dasar kentang ini harus digoreng dengan sedikit minyak untuk sekedar mengeringkan kulitnya. Jajanan yang mirip dengan pastel ini identik dengan perayaan Diwali fams, yaitu festival yang melambangkan kemenangan kebaikan melawan keburukan. Tenang, masih ada 2 negara lagi nih. Yap, di Jepang. Bangunan Fushimi Inari Taisha ini atau kuil Shinto di Kyoto ini memang populer banget ya fams. Replikanya aja cukup lah ya kalau belum sempat datang ke Jepang. Suasananya Jepang banget fams. Dengan membayar Rp100.000, kalian bisa menyewa kimono lengkap dengan gaya rambutnya. Fams, di Jepang ada permainan tradisional Kingyo Shukuri. Kalian harus menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan saringan kertas atau poi ini. Ikannya nanti boleh dibawa pulang. Gampang dong ya, tapi jangan takabur dulu fams. Karena terbuat dari kertas, gak bisa asal dapat ikan. Kalian harus sabar dan tenang nangkap ikannya. Biarkan ikannya masuk ke dalam area poi. Baru angkat perlahan. Kalau poi udah robek, permainan berakhir. Atau ganti poi yang baru. Permainan yang banyak dijumpai pas festival musim panas ini ada kompetisi tingkat nasionalnya loh. Sebelum ikut kompetisi, bisa deh latihan dulu nih di sini dengan membayar 10.000 setiap poi. Capek main dan foto sana sini, kita nyobain street food ala Jepang. Ada croissant taiyaki, waffle ala Jepang dengan adonan croissant. Selain itu masih ada tamago bread mozzarella, roti tawar di bagian dasar, ditumpuk dengan telur utuh dan dikukus. Wih, enak banget nih kalau disantap pas lagi anget. Bukan Bandung namanya kalau nggak ada inovasi kuliner. Hahaha, rute perjalanan di area sini memang udah diatur supaya sejalur. Pas berangkat sih, nggak berasa capeknya, tapi tenang, ada eskalator kereta derek yang dijalankan dengan mesin dan bisa langsung ke atas. Hai fams! Nah, ini ada pantun nih, cakep nih ya. Ikan tongkol makan tomat. I love cendol so much. Alah, pas banget kan? Ya, nyegerin dahaga, ya enggak? Jadi dari kudapan tradisional, ya kini makin banyak nih kudapan yang disulap kekinian. Makin kesini nih, segala rupa es di Indonesia, bisa dikreasikan di puding. Nah, nggak percaya? Nih, lihat nih yang satu ini nih. Abis main panas-panasan, emang paling pas nih kalau cari kudapan yang segar-segar. Cendol ini bisa kalian temui di pasar Los Lambuang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam bahasa Minang, Los memiliki arti lorong, sedangkan Lambuang berarti lambung. Sesuai namanya nih, pengunjung bisa beristirahat di Los Lambuang sembari memenuhi lambung. Perut kenyang, hati pun senang. Wits, bukan cendol sembarangan ya. Cendol kebanggaan masyarakat Minang ini disebut dengan Cindua Langko. Cindua berarti cendol, sedangkan langko artinya lengkap. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Cindua Langko berarti cendol yang lengkap. Di dalamnya terdapat lopis yang dibuat dari beras ketan dengan kelapa parut. Nah, lopis inilah yang bisa bikin Cindua Langko makin spesial. Oh iya, cendol khas Minang ini juga memiliki tekstur yang lebih kenyal karena dibuat dari tepung aren. Berbeda dengan cendol dari Pulau Jawa yang terbuat dari tepung beras. Sebagai pemanis, ada gulo anau alias gula aren yang telah dilarutkan. Kemudian, masukkan emping sebagai topping fams, terbuat dari beras ketan sangrai. Emping ini bisa menambah cita rasa Cindua Langko semakin nikmat, apalagi teksturnya yang renyah, kriuk-kriuk gitu fams. Terakhir, tinggal tambahan es serut. Nah, sekarang ada lagi nih pastel dari singkong ya, dari kulit singkong. Loh, itu kayak gimana rasanya ya? Emang ada? Ada dong ya. Kalau lebih penasaran lagi, sushi nih dari singkong. Widih, itu gimana rasanya ya? Agak-agak aneh ya. Cuma saya penasaran loh. Ini salah satu kreativitas karya anak bangsa Nusantara. Wih, cakep banget ya. Langsung aja kita lihat ya. Ini dia. Ini dia, jajanan pasar yang cukup populer, namanya pastel.
Uniknya lagi, kuliner yang dipengaruhi dari Amerika dan Eropa Selatan ini dibuat warna-warni, fams. Bahkan ada tambahan kulit singkong sebagai isiannya. Masih nggak yakin juga? Fams, singkong atau ketela pohon adalah tanaman pangan berupa perdu. Nama lainnya ubi kayu. Tanaman yang masuk ke dalam jenis umbi-umbian ini banyak tumbuh di Indonesia. Kandungan karbohidratnya cukup besar. Makanya, singkong sering dijadikan makanan alternatif pengganti nasi. Gak cuma daging singkongnya aja, fams. Kulitnya juga bisa disulap. Jadi olahan yang gak kalah nikmat. Tapi, cukup pakai kulit singkong yang berwarna putih saja ya. Oh iya, masyarakat Sunda biasa menyebut kulit singkong dengan istilah kadademes. Artinya, sayang barang, fams. Fams, kulit singkong mengandung zat sianida. Bisa berbahaya nih jika dikonsumsi berlebihan. Supaya aman dikonsumsi, kulit singkong ini harus direbus dan direndam dengan air dingin selama 3 hari. Dijamin deh, kandungan sianida bakal larut dalam air. Tuh, warna kulit singkong ini berubah jadi gelap, fams. Namanya juga pastel, jadi harus ada tambahan kentang dan wortel ya. Pastel dipercaya berasal dari Mediterania, Timur Tengah, sampai India. Kue ini mulai diperkenalkan di Eropa Selatan saat penyerbuan bangsa Moor ke Eropa pada masa Perang Salib. Gak lama, kue ini mengalami modifikasi sampai menjadi kue khas Eropa Selatan. Namanya empanada. Kata empanada berasal dari kata kerja empanar, yang berarti bungkus atau mantel dalam roti. Nah, kolonialisme Portugis dan Spanyol pada zaman penjajahan lah yang membawa kue pastel ini hingga ke Indonesia. Lanjut, bikin kulit pastelnya, fams. Setelah kalis, adonan harus digiling sampai tipis. Ini nih ciri khas pastel. Setelah dikasih isian, bagian tepinya harus dilipat seperti kepangan rambut. Harus dipastikan isiannya nih tertutup rapat ya. Kalau enggak, isian pastel bisa ambiar saat digoreng. Lanjut, pastel harus digoreng supaya teksturnya renyah. Wait, jangan sampai gosong, fams. Biar warnanya tetap cantik keemasan. Beuh. Di beberapa negara seperti Meksiko dan El Salvador, pastel digunakan sebagai hidangan pembuka atau penutup. Kalau masyarakat kita sih, pastel kerap dijadikan cemilan yang bisa disantap kapanpun. Enak sih ya. Kalau tadi kulit singkong, sajian ini dibuat dari daging singkong, fams. Cantik banget ya. Kenalin, fams, ini adalah sushi singkong. Untuk sushi manis sih, dibuat dari buah-buahan segar sebagai isiannya. Buat kalian yang suka asin atau gurih, ada yang bentuknya mirip naga nih. Keduanya pasti kalian suka. Singkong yang sudah direbus dan dihaluskan, kemudian ditambahkan sirup jagung yang bercita rasa manis. Selain itu, juga bisa membuat adonan singkong jadi lebih mudah dibentuk. Kemudian, taruh di atas cetakan sushi. Tambahkan coklat tabur di sekitar adonan agar memberikan tekstur layaknya wijen hitam. Kemudian, isi dengan buah-buahan segar. Ada mangga, buah naga, kiwi, dan stroberi. Terakhir, tambahkan marshmallow biar makin cantik dan manis. Kemudian, gulung dan potong-potong. Sushi singkong manisnya siap untuk dihidangkan. Untuk sushi gurih, prosesnya hampir sama kok, fams. Adonan singkong ditambahkan isian udang dan sayuran. Kemudian, gulung lagi deh. Masukkan ke dalam tepung roti dan goreng hingga kecoklatan. Sushi gurih atau asin siap untuk dihidangkan. Kepala udangnya jadi mirip naga nih. Tak hanya sushi, ternyata singkong juga bisa dijadiin teman daging steak. Perpaduan dua menu yang unik, cita rasa lokal dibalut dengan hidangan modern. Idenya kreatif nih. Oke deh, segitu dulu ya jalan-jalan kita di Ragam Indonesia hari ini. Besok ada apa lagi ya? Pokoknya saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.